Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok Project Sistem Presensi berbasis QR Code untuk sekolah. Pada video kali ini kami akan melakukan tutorial atau hands-on penggunaan Trello sebagai alat bantu manajemen proyek kelompok kami. Sebelum masuk ke penjelasan, perkenalkan saya Siva Amalia dengan NPM 24782064 dengan rekan saya. Saya Nela Salsabila dengan NPM 24782056. Saya Claudia Cynthia Bella dengan NPM 24782040. Trello digunakan untuk mengatur daftar pekerjaan, membagi tugas, menentukan prioritas, memantau progres, serta melihat pekerjaan mana yang sudah selesai. Proyek yang kami gunakan adalah sistem presensi berbasis QR Code untuk sekolah. Sistem ini dirancang untuk membantu proses pencatatan kehadiran siswa agar lebih cepat, akurat, dan terstruktur. Secara umum, sistem ini mencakup pengelolaan data siswa, pembuatan QR Code, proses scan presensi, serta tampilan dashboard dan laporan kehadiran. Dalam video ini, kami akan mempraktikkan penggunaan Trello dari awal, yaitu mulai dari membuat board project, menambah list atau kolom kerja, mengisi backlog dengan daftar pekerjaan utama, menambah detail pada card, hingga mensimulasikan perpindahan pekerjaan dari backlog ke to-do lalu doing, sampai akhirnya masuk ke done. Tujuan dari video ini adalah untuk menunjukkan bagaimana Trello dapat membantu kelompok dalam mengelola proyek secara lebih terstruktur. Dengan Trello, setiap pekerjaan dapat dibuat dalam bentuk card, kemudian diberi deskripsi, label, member atau penanggung jawab, deadline, dan checklist. Selain itu, Trello juga membantu kelompok melihat progres pekerjaan secara visual. Jadi, anggota kelompok dapat mengetahui pekerjaan mana yang masih direncanakan, pekerjaan mana yang sudah siap dikerjakan, pekerjaan mana yang sedang berjalan, dan pekerjaan mana yang sudah selesai. Sini langsung aja di web Trello, kita ke board, di home, kita klik create new board. Nah, di sini kita masuk ke apps Trello, lalu ke create new board. Nah, di sini ada background untuk tampilan board di Trello. Kita masukkan judul projectnya, yaitu sistem presensi berbasis QR Code untuk sekolah. Kemudian visibility-nya kita pilih workspace, ini tetap. Kemudian klik create. Nah, di sini sudah masuk ke board project-nya, lalu kita tambahkan list-nya. Sini kita masukkan dulu backlog, lalu to do, kemudian doing, dan done. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan board pada Trello ini ya. Jadi kami menggunakan 4 kolom utama. Yang pertama ada backlog, lalu ada to do, lalu ada doing, dan yang terakhir ada done. Nah, yang pertama kita bahas backlog terlebih dahulu deh. Nah, untuk backlog ini, dia itu nanti akan berisi daftar seluruh pekerjaan utama yang perlu dilakukan dalam project. Pada tahap ini, pekerjaan itu belum tentu langsung dikerjakan, tetapi sudah dicatat sebagai bagian dari kebutuhan project. Nah, contohnya nih, seperti analisis kebutuhan sistem, nanti yang akan saya masukkan ke backlog ya, dan lain sebagainya. Itu masuk ke dalam daftar pekerjaan utama yang akan dilakukan dalam project. Selanjutnya ada kolom to do. Nah, kolom to do ini dia berisi pekerjaan yang sudah dipilih dari backlog dan
akan dikerjakan. Dia baru akan dikerjakan ya. Nah, yang artinya tugas tersebut sudah menjadi prioritas lah ya, yang tinggal untuk dimulai untuk dikerjakan gitu. Nah, selanjutnya ada doing. Nah, doing ini dia itu berisi pekerjaan yang sedang dikerjakan. Ketika sebuah card itu masuk ke kolomnya doing, berarti anggota kelompok itu sudah mulai mengerjakan tugas tersebut. Nah, pada tahap ini, progres itu dapat dipantau melalui checklist yang ada dalam card. Nanti kita simulasikan ya. Dan yang terakhir, kolom yang kita gunakan atau ya kolom yang kita gunakan dalam boardnya itu ada done. Nah, kolom ini berisi pekerjaan yang sudah selesai dikerjakan. Nah, sebuah card itu akan dipindahkan ke done apabila checklist atau tahapan pekerjaannya itu sudah selesai dan hasilnya itu sudah sesuai dengan yang diharapkan dari si kebutuhan proyeknya. Nah, jadi alur kerja yang digunakan itu yang pertama itu akan dicatat di backlog. Terus akan dipindahkan ke to-do yang di to-do tuh baru dimulai untuk dikerjakan. Nah, terus di doing itu udah dikerjakan dan done itu selesai. Nah, di sini saya ingin eh, menambahkan add card ya pada backlog. Eh, untuk yang pertama, jadi di sini tuh kita ada 6 ya, ada 6 kartu backlog. Yang pertama ada analisis kebutuhan sistem. Nah, lalu yang kedua itu ada desain alur sistem dan database. Nah, ini tahapan-tahapan yang akan kita kerjakan ya dalam apa namanya project ini gitu. Selanjutnya ada membuat fitur login admin. Terus mengelola data siswa. Selanjutnya generate dan scan QR code. Dan yang terakhir ada dashboard dan laporan presensi. Oke. Oh, sorry. Nah, di sini saya buka satu dulu ya, yang analisis kebutuhan sistem. Di sini tuh ada add, ada labels, ada dates, ada checklist, ada members, sama ada description. Nah, untuk yang selanjutnya mungkin akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke. Baik, di sini saya akan melanjutkan ya untuk mensimulasikan dari proses Trello itu sendiri. Nah, di sini itu kan dari backlog sendiri itu kita masih perencanaan dari project kita. Di sini kita bisa mengisikan description pada Trello ini sendiri. Contohnya di sini analisis kebutuhan sistem itu deskripsinya ya pasalin aja. Mengidentifikasi kebutuhan fungsional dan non-fungsional presensi QR code untuk sekolah. Lalu bisa kita save aja. Lalu di sini juga ada desain alur sistem dan database. Kita bisa ngisi deskripsinya juga. Di sini maksud dari desain alur sistem dan database itu dia ini membuat rancangan ya. Tugasnya itu membuat rancangan alur kerja sistem mulai dari input data siswa, pembuatan QR code, proses scan, sampai data presensi itu tersimpan. Nah, itu tugas dia. Save. Lalu ada membuat fitur login admin. Di sini kita tambahin juga deskripsinya.
di sini ya, membuat fitur login admin. Jadi dia ini membuat fitur login hanya agar admin atau operator sekolah yang dapat mengakses sistem itu sendiri ya. Nah, teman-teman di sini selain bisa ngisi deskripsi, kita bisa ngisi labelsnya. Misalnya di sini kita bisa ngisi fitur login admin ini diisi oleh siapa gitu kan. Kita di sini contohin aja ya nama dari anggota kelompok kita sendiri. Tapi bisa diisi bisa sebagai developer kah atau apa gitu. Di sini kita bisa nambahin members juga. Jadi Trello ini bisa menginvite teman kita sendiri gitu. Jadi nanti kita bisa share link, terus linknya itu teman kita login dari link yang kita berikan. Lalu nanti kita bisa add member gitu. Dan dia bisa terus mengubah checklist yang sudah dia kerjakan bagian dari pekerjaan dia gitu. Nah, untuk mengelola data siswa di sini dia ini membuat fitur tambahan membuat tambahan fitur tambah, ubah, hapus, dan lihat data siswa ya. Deskripsinya aja kita isi. Lagi azan maghrib. Lalu generate QR scan code. Membuat QR code unik untuk setiap siswa dan mensimulasikan proses scan untuk mencatat kehadiran. Ya, itulah ya. Dashboard ini terakhir. Jadi nanti kita contohin satu aja ya. Karena tahapannya juga sama. Jadi kita memberikan contoh dari prosesnya itu satu aja. Oke, ini udah isi semua deskripsinya. Jadi dari perencanaan backlog ini pada project kita bisa mulai pindah ke to-do ya. To-do yang dimana to-do tadi ini kan dia kerjaan yang akan siap dimulai ya. Jadi untuk pindah sendirinya itu dia bisa ke sini, kita ke titik 3, kita bisa move untuk dia bisa pindah ke to-do. Karena ini akan backlog itu tadi kan cuma daftar pekerjaan, berisi daftar pekerjaan aja kan. Terus to-do ini melanjutkan pekerjaan yang akan siap kita mulai. Nah, dia akan pindah ke sini, kita contohin aja lagi ya. Nah, di sini di to-do kita bisa ngisi lebih detail ya. Kita bisa add membersnya, ada labelsnya, ada deadline dari penugasannya, ada checklistnya, ada member, ada attachment, ada locationnya kalau mau ngisi gitu. Jadi sini kita coba labelsnya. Saya di sini yang akan mengerjakan itu tim dari teman saya yaitu misalnya Naila. Di sini Naila itu sebagai apa? Nah, kita bisa ngisi. Terus bisa juga nambahin labels lagi, misalnya Naila dan Claudia yang untuk tugas ini gitu. Lalu untuk dari start mulainya bisa dari tanggal 12 di sini kan sampai tanggal berapa nih untuk deadline-nya, misalnya seminggu lah ya, sampai di tanggal 19 gitu. Di sini untuk reminder-nya 1 hari sebelum pengingatnya bisa kita save. Lalu members ini tadi itu kita bisa nambahin anggota dari kelompok kita kalau dia udah join gitu. Checklistnya di sini saya tambahin ya checklist untuk penugasan dari ini apa aja gitu kan. Penugasan dari analisis kebutuhan sistem itu ada menentukan penggunaan sistem, jadi siapa aja. Ada admin, di sini ada admin, guru, siswa. Kita bisa masuk. Kita bisa add lagi tugas-tugasnya apa aja.
Lalu menentukan kebutuhan login admin. Lalu menentukan kebutuhan data siswa. Misalnya, tapi yang ini untuk yang keempat, checklist dari yang keempat. Kita add lagi, sekali lagi. Nah, ini untuk penugasannya. Dan sebenarnya bisa kita isi apa dari link dari penugasan yang akan dibuat gitu. Locationnya juga bisa. Gambar juga bisa ditambahin kalau misalnya mau nambahin gambar. Udah, nih udah keisi. Nah, kalau misalnya kerjaan itu udah siap dimulai, nanti siapa penanggung jawabnya? Misalnya tadi Naila. Naila tuh udah join nih. Nah, Naila tuh bisa menceklis dari tugas dia. Misalnya dia udah ngerjain yang ini. Nah, ini tuh udah bisa masuk ke move-nya ke doing. Kenapa doing? Karena dia pekerjaan yang sedang dikerjakan oleh anggota yang ditentukan untuk mengerjakan penugasan itu. Jadi dia bisa, oh dia sedang berada di doing. Nanti kalau misalnya checklist yang terakhir itu udah dilengkapin sama Naila atau Claudia di sini kan, kita bisa lihat tugasnya udah selesai kan, udah 100% checklistnya di sini. Jadi udah bisa dipindahin atau move ke done dan tugas itu udah selesai gitu. Nah, ini udah. Atau bisa juga digeret kayak gini ya teman-teman caranya. Bisa juga di add lagi, misalnya ini dipindahin ke sini, ini juga bisa dipindahin ke sini. Nah, di sini juga ada fitur-fitur lain lah ya di titik 3 ini. Ada kalau misalnya mau hapus itu ada ke arsip aja, kurang lebih seperti itu. Itu dari penjelasan untuk fitur-fitur dari Trello itu sendiri, fitur-fitur utama dari Trello itu sendiri. Nah, kita udah memahami ya dari penjelasan awal terkait dari web dari atau aplikasi dari Trello ini sendiri buat apa, yaitu untuk mempermudah pastinya mempermudah kita untuk pembagian tugas serta aplikasi ini juga bisa apa ya joinan gitu lah jadinya. Jadi bisa di tracking tugas dari yang diberikan. Saya rasa cukup ya terkait dari penjelasan eh, aplikasi Trello, penggunaan aplikasi Trello dari project yang sudah kita buat, yang sudah ada. Bila ada kekurangan, kelompok kami mohon maaf. Kelompok kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.